Apa kabar, sahabat IISIP yang hebat? Kalau kemarin kita sudah banyak membahas teori mengenai majalah, kali ini kita akan memulai membuat majalahnya. Kita lanjut ya. Sebelumnya yang pertama kali kita lakukan adalah membuat kelompok. Karena kita jumlahnya ada 43 orang, maka kelompoknya terbagi menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok terdiri antara 10 hingga 11 anggota. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mesti melihat apa kebutuhan masyarakat terutama ya pada saat ini dan juga masa depan ketika kita membuat sebuah majalah atau media. Kenapa? Karena barangkali dari situ kita bisa menjawab apa keinginan mereka, apa harapan mereka, apa mimpi-mimpi mereka. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme antara kebutuhan masyarakat dengan kita yang kemudian mencoba memenuhi harapan-harapan tersebut. Nah, kita juga mesti sangat spesifik. Artinya begini, walaupun target marketnya bisa banyak, tapi kita juga mesti ingat bahwa segmentasi pembaca itu sangat penting, gitu. Jadi kita mesti lihat, mesti fokus pada target market pembacanya majalah kita saja. Berapa sih kira-kira jumlahnya? Untuk itu diperlukan data. Datanya kita bisa pakai ASC Nielsen atau kita bisa pakai Survei Nasional Indonesia atau apapun lah itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengecilkan lagi kalau memang target marketnya adalah kelompok A, apa aja komunitasnya yang ada di situ. Karena itulah yang nantinya akan menjadi apa namanya ya? Kita sebut sebagai grab the community-nya ya. Jadi kita berusaha untuk merebut komunitasnya itu menjadi bagian dari media kita. Data menjadi sangat penting. Nah, langkah kedua, kita juga harus menentukan gender pembacanya, mau laki-laki, perempuan, atau gabungan keduanya. Kenapa? Karena dengan demikian, nanti representasi dari majalah tersebut akan sangat identik dengan si gender pembacanya. Contoh majalah Men's Health. Nah, depannya sudah Men's Health. Pastinya gambarnya adalah pria. Dalam hal ini pria yang perutnya six pack. Atau Kartini, dari namanya saja sudah Kartini. Pasti itu majalah wanita. Femina, dari kata feminin. Kira-kira kayak gitu. Berapa rentang usianya? Kenapa berapa rentang usianya? Karena kita mesti tahu target market kita nih. Karena kalau misalnya usianya sebelum 25 barangkali dia belum bekerja, uangnya belum ada. Kalau misalnya usianya di atas 55 barangkali sih dia sudah pensiun gitu. Jadi kita coba upayakan mencari tentang usia yang mana yang menjadi target market kita. Karena itu nanti akan kaitannya dengan iklan. Lalu berapa penghasilannya sebulan? Apa hobinya? Dan pada hal-hal apa saja concernnya? Domisilinya di mana? Kenapa concern menjadi sangat penting? Karena itu kemudian bisa menjawab apa kebutuhan, keinginan, harapan, dan mimpi mereka. Dari situlah kemudian kita bisa merumuskan pilar majalah. Nah, pilar majalahnya tuh bisa apa aja? Misalnya dia majalah lifestyle pria. Oke, pilar majalahnya misalnya olahraga. Di situ kemudian ada fitnessnya juga. Oh, mereka juga pecinta otomotif. Oke, ada rubrik otomotifnya misalnya. Pilarnya otomotif misalnya. Ada mobil, ada motor, itu rubriknya. Kemudian mereka juga mencintai fashion. Oke, kita bikin fashion juga gitu kan. Mereka senang hangout gitu. Mereka senang kesehatan. Kesehatan barangkali kita bisa bagi dua, kesehatan fisik dan juga soal makanan atau nutrisinya. Ya, tentu tidak sesederhana itu ya. Teman-teman mesti banyak berdiskusi dengan kelompoknya, menentukan. Karena yang paling penting adalah membuat majalah itu bukan cuma laku buat pembacanya, tetapi juga laku buat para pengiklan. Nah, posisi kita ada di tengah-tengah. Bagaimana menemukan atau mempertemukan pembaca dan juga pengiklan. Sehingga pengiklan tentu akan melihat bahwa oke, produk saya cocok buat di majalah itu karena produk saya sesuai dengan pembaca majalah tersebut. Kira-kira kayak gitu. Jadi benar-benar
untuk merumuskan demografis pembaca, segmentasi pembaca itu bukan hal yang sederhana. Benar-benar harus diperhatikan, benar-benar ada fakta dan data yang mendukung kebutuhan kita, target marketnya kita, bahkan setelah itu juga kadang-kadang diperlukan juga fokus group discussion untuk menentukan pilar majalah. Nah, dengan demikian kemudian ada semacam sirkulasi yang baik, mulai dari target market pembaca kita, yang kemudian dia adalah sangat relevan atau identik pula dengan majalah kita dan identik pula dengan kita punya pengiklan, kira-kira kayak gitu. Nah, yang diperlukan dari teman-teman adalah selain tadi berkelompok, untuk merumuskan majalahnya apa, temanya seperti apa, juga membuat proposal majalah, dalam bentuk PowerPoint atau PPT yang kemudian, itu nanti dipresentasikan di aplikasi Zoom. Oke, selamat mengerjakan. Kita bertemu untuk presentasi tiap-tiap kelompok, minggu depan. Sukses ya!